Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agnes Gustiani. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai membuat suatu kasus yang bisa dan harus dipublikasikan. Nah, nanti jadi di dalamnya kita membahas beberapa kasus yang ternyata kasus tersebut berhubungan dengan jurnalistik, publikasi, dan tentunya dengan beberapa batasan etika yang telah terkandung dalam publikasi. Dalam hal publikasi, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya jurnalistik. Seorang jurnalis melaporkan suatu berita melalui media untuk disajikan kepada publik. Nah, dalam jurnalistik sendiri, ternyata sudah diatur batasan etikanya dalam hukum gitu. Jadi berita-berita yang diberitakan oleh si jurnalis tadi tentu harus mengandung nilai dan moral. Kenapa? Karena ya tadi sudah diatur batasan etikanya gitu. Jadi apa yang dipublish oleh si jurnalis tadi tentu harus tetap dalam koridor batasan dan etika tersebut, seperti itu. Seorang jurnalis dituntut untuk dapat bersikap profesional. Nah, dalam artian di sini, ia harus bersikap jujur, adil, dan tentunya bertanggung jawab. Yang pertama jujur gitu kan. Nah, jadi berita-berita yang disampaikan oleh si jurnalis ini tentu harus mengandung kebenaran, harus fakta gitu, harus sesuai apa adanya. Tidak boleh dikarang-karang sendiri, tidak boleh mengandung unsur kebohongan, dan dia juga tidak boleh mencampur adukan opininya sendiri dengan fakta yang terjadi gitu. Jadi tidak boleh dilebih-lebihkan oleh si jurnalis ini, seperti itu. Nah, yang kedua adil. Adil terhadap siapa? Adil terhadap publik dan adil terhadap orang-orang yang terlibat dalam beritanya ini, baik itu korban maupun keluarga si korban, seperti itu. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab. Jadi selain tadi jurnalis itu harus bersikap jujur, kemudian adil, seorang jurnalis juga harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia laporkan di kemudian hari gitu. Seperti misalnya tadi contohnya, jurnalis itu harus adil terhadap publik dan adil terhadap korban. Jika memang ada jurnalis yang mempublish berita yang tidak sesuai dengan batasan etika, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia publish gitu, atas apa yang ia publikasikan, seperti itu. Nah, selain itu, seorang jurnalis juga dituntut untuk cekatan gitu. Meskipun dalam keadaan yang membahayakan, genting atau bahkan mematikan sekalipun, ia tetap harus bersikap cekatan gitu. Kenapa? Karena yang namanya berita maka harus disajikan dengan seupdate mungkin gitu. Jadi si jurnalis di sini dituntut untuk bekerja cepat, harus cekatan gitu, harus mencari informasi secepat mungkin. Dan tentunya jangan sampai dilupakan hal yang tadi sebelumnya, bahwa dia harus memberitakan dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai ia hanya memberitakan melalui copy paste dari berita-berita sebelumnya gitu. Nah, jadi ya itu tadi gitu kan, dia harus bersikap cekatan, kemudian dia juga harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Ya itu tadi, bahwa dalam keadaan yang genting, jangan sampai saking inginnya dia cepat-cepat, dia tidak memperhatikan publik, dia tidak memperhatikan juga orang-orang yang terlibat dalam beritanya, dia tidak memperhatikan korbannya, dia langsung saja gitu mengambil berita-berita dari sumber lain, maka korbannya yang kena, seperti itu. Padahal bisa jadi itu bohong gitu, itu hoax gitu kan. Nah, selain itu dia juga harus dapat mempertimbangkan berita seperti apa yang ia publish, kemudian korbannya seperti apa sih, bagaimana ia kemas berita tersebut. Ia harus mempertimbangkan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai ia tidak memperhatikan salah satu dari keduanya tersebut gitu. Jadi dia hanya memperhatikan publiknya saja misalnya. Yang penting saya mengerjakan tugas saya gitu misalnya. Tetapi dia tidak memperhatikan korban misalnya. Nah, contoh kasus yang terjadi pada masa lampau adalah, jadi
pada tahun 1986 di Bakersfield, California, ada seorang jurnalis yang memberitakan suatu berita yang ternyata berita tersebut terbilang tidak layak untuk dipublish gitu. Kenapa? Karena ia memberitakan seorang berita yang tewas di pinggiran danau, dan ternyata yang membuat berita itu tidak layaknya adalah terdapat sebuah foto yang menggambarkan jelas sekali anak tersebut tewas gitu, dari atas sampai bawah benar-benar sangat jelas seperti apa mukanya. Kemudian di samping anak tersebut terdapat keluarga si korban yang sedang menangis seperti itu. Nah, bahkan si korban tersebut sudah dalam keadaan dibungkus kantong mayat gitu. Nah, pada saat itu banyak publik yang menganggap bahwa hal tersebut tidak patut untuk dipublikasikan. Kenapa? Karena seharusnya hal tersebut hanya menjadi rahasia atau cukup keluarga si korban saja yang merasakan kesedihan tersebut. Jadi hal tersebut dianggap tidak menghormati si korban dan si keluarga korban gitu. Nah, selain itu hal tersebut juga telah mengganggu visual gitu bagi publik. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut, akhirnya pimpinan dari media yang telah mempublish berita tersebut akhirnya dipanggil ke kantor Bakersfield, dan setelah itu dia menyatakan bahwa memang tindakannya itu salah gitu. Dan akhirnya dari medianya sendiri, media dia itu meralat gitu, ia meminta maaf dan akhirnya menarik kembali semua berita-berita yang telah dipublish dan meralat yang sebenarnya seperti itu. Nah, dari contoh kasus tadi tentunya kita harus mengambil pelajaran gitu ya. Jika memang ada jurnalis yang mempublish berita tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, maka si media tersebut harus menarik kembali berita-berita yang telah dipublikasikan gitu. Dan kemudian dia harus meralat berita dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ya kayak tadi, harus mengandung kebenaran, kemudian tidak boleh memplagiat dari sumber lain, kemudian juga tidak boleh mengandung unsur memprovokasi, kemudian tidak boleh juga mengandung unsur fitnah seperti. Nah, itu kan contoh kasus di masa lalu. Lantas bagaimana dengan contoh kasus di masa sekarang? Untuk contoh kasus di masa sekarang, yang sering kita temui yaitu banyaknya media-media yang terkesan sudah tidak netral lagi di zaman sekarang gitu. Kenapa? Karena ya sekarang itu banyak sekali media-media yang sudah dikuasai oleh para elit gitu. Jadi para orang-orang yang mempunyai kepentingan sendiri gitu. Salah satunya ya politik gitu kan. Jadi mereka rela gitu membayar media, membayar orang-orang yang mereka punya, orang-orang yang mereka suruh untuk apa? Untuk memprovokasi pihak lain gitu, terutama publik gitu. Kemudian dari media ini sendiri juga sudah terkesan tidak netral, padahal salah satu kode etik jurnalistik yaitu dia harus netral. Dia tidak boleh berpihak hanya kepada satu pihak saja meskipun dia memiliki kepentingan gitu. Nah, padahal publik sendiri juga memang yaitu memang suatu sasaran yang empuk gitu bagi si para elit ini, karena mungkin sasaran itu adalah publik untuk diprovokasi gitu kan. Akhirnya ya diprovokasilah lewat media tadi untuk disebarkan berita-berita yang tidak benar, kemudian berita-berita yang mengandung sara, kemudian berita-berita yang menjatuhkan pihak lain seperti itu. Nah, padahal hal tersebut tidak benar gitu, tidak benar, tidak patut untuk dipublikasikan seperti itu. Nah,
Banyak sekali sekarang media-media yang seperti itu. Selain itu, banyak juga media-media yang sekarang menjiplak atau memplagiat dari sumber lain gitu. Jadi saking ingin cepat, atau juga dia ingin yang penting laku gitu beritanya di publik, di pasaran, karena sekarang lagi membooming nih berita tentang ini, akhirnya dia menjiplak dari sumber lain gitu. Nah, padahal itu juga termasuk salah satu kode etik dalam jurnalistik. Si jurnalis ini tidak boleh memplagiat dari sumber lain gitu, karena itu ada hukumnya juga gitu. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Itu dari kitanya sendiri gitu, dari publiknya sendiri. Kita harus pandai-pandai mengkritisi berita-berita yang disuguhkan kepada kita, kepada halayak gitu. Dari mana sumbernya, apakah dia hanya menjiplak saja. Kemudian kita harus telusuri lagi lebih lanjut gitu. Apakah media ini memang sudah tidak netral lagi, atau dia masih terkesan netral tapi sudah agak-agak melenceng, itu patut dipertanyakan juga gitu. Atau dia memang benar-benar masih netral gitu. Kita harus mengkritisi lagi, karena justru media di sini memang benar-benar berperan gitu, sebetulnya berperan untuk masyarakat, untuk ikut mencerdaskan juga masyarakat. Nah, selain itu kode etik jurnalistik sendiri pun dibuat oleh Dewan Pers gitu di Indonesia. Nah, jadi seharusnya Dewan Pers ini juga memang bersikap netral, tidak boleh memihak hanya pada satu belah pihak yang memiliki kepentingan. Nah, namun keadaannya sekarang kita tidak mengetahui juga ya bagaimana keadaan Dewan Pers ini. Kenapa? Karena banyak sekali jurnalis-jurnalis yang telah memberitakan suatu berita yang kesannya itu tidak netral, namun seolah tertutupi oleh si Dewan Pers ini. Jadi masih menjadi pertanyaan gitu, apakah sekarang Dewan Pers ini masih bersikap netral, atau justru memang Dewan Pers ini juga sudah mengarah pada satu belah pihak saja gitu. Karena jika memang ada media yang salah gitu, maksudnya ia mempublish berita yang tidak sesuai dengan kode etik atau yang melanggar kode etik gitu singkatnya, ia hanya Dewan Pers ini hanya menegur gitu. Dan jika si media ini melakukan kesalahan kembali, kemudian si Dewan Pers ini hanya memberikan SP gitu, dan begitu seterusnya hingga SP ketiga. Dan jika kejadian itu berulang, maka tidak ada sanksi yang signifikan gitu, tidak ada sanksi yang benar-benar membuat si jurnalis atau si media ini jerak gitu. Paling ya hanya dikeluarkan saja dari tempatnya bekerja seperti itu. Jadi ya ini masih menjadi pertanyaan. Tapi sebetulnya balik lagi untuk mengenai berita seperti ini, kembali lagi kepada kitanya. Jangan mudah untuk makan hoax, jangan mudah untuk terprovokasi, kemudian jangan mudah juga untuk menelan berita yang dari mana ini asalnya gitu. Kemudian jangan juga mudah untuk menelan berita yang entah dari mana asalnya berita itu gitu. Jadi kita harus betul-betul mencermati, harus betul-betul mengkritisi dari mana sumber berita ini berasal. Nah, sekian video yang dapat saya tampilkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum.